Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan renungan yang berjudul Hilang. Kisah domba yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 1-7 sebenarnya agak aneh. Bayangkan, seseorang memiliki 100 ekor domba, seekor di antaranya hilang. Lalu ia memilih untuk mencari 1 ekor domba itu dan mengabaikan 99 ekor lainnya. Mengapa Pendeta Joas menyebutnya sebuah pengabaian? Sebab di dalam versi Lukas dengan sangat jelas dikatakan bahwa 99 ekor domba itu ditinggalkan di padang gurun, bukan padang rumput nan hijau, apalagi kandang nan hangat. Versi Matius lebih lunak dengan mengatakan bahwa mereka ditinggalkan di pegunungan. Padahal padang gurun adalah lokasi yang berbahaya, tandus dan tidak cukup banyak rumput untuk dimakan oleh kumpulan domba itu. Dari segi kalkulasi bisnis, tentu keputusan semacam ini sangat beresiko, bahkan terkesan serampangan. Maka Pendeta Joas kerap membayangkan betapa banyak orang Kristen yang merasa seperti salah satu dari 99 ekor domba yang ditinggal di padang gurun itu. Tuhan, di mana Engkau? Mengapa hidupku begitu menyedihkan? Mengapa sulit sekali menjalani kehidupan? Dan serentetan ungkapan protes lainnya. Setelah membaca kisah tersebut, Pendeta Joas kemudian berpikir, mungkin itulah yang dirasakan oleh 99 ekor domba tersebut. Namun di sisi lain, mungkin mereka harus belajar untuk tidak cengeng dan mudah protes. Jadi jika Anda merasa hidup seperti di padang gurun, setidaknya Anda masih punya 98 orang sahabat dan kalian bersama-sama menghadapi kerasnya kehidupan. Bayangkan 1 ekor yang entah apa nasibnya itu. Di situ pentingnya persekutuan, menurut pemikiran Pendeta Joas. Persekutuan iman perlu menjadi sebuah komunitas persahabatan yang setiap anggotanya menghadapi gurun dunia, tetapi setidaknya mereka menghadapinya bersama-sama. Namun kisah ini belum usai keanehannya. Setelah pemilik domba itu menemukan 1 ekor yang terhilang, apa yang dilakukannya? Kembali kepada 99 ekor domba lainnya? Tidak. Ia malah pulang ke rumah terlebih dahulu untuk memberitahukan kabar baik itu kepada saudara dan tetangganya. Ia mengajak sahabat-sahabatnya mensyukuri ditemukannya domba yang hilang itu. Lalu bagaimana dengan 99 ekor domba lainnya? Masih di padang gurun. Tentu sama seperti banyak perumpamaan lain, kisah domba yang hilang ini menampilkan sebuah majas atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan yang kerap kita kenal dengan nama hiperbola. Keanehan demi keanehan yang kita baca dalam kisah itu sesungguhnya punya maksud yang jelas. Yesus ingin menekankan satu pesan yang terpenting. Kelimpahruahan rahmat Allah melampaui keberdosaan manusia dan melampaui rumus religius yang serba terbatas. Allah menghamburi orang berdosa dengan rahmat-Nya yang turun dan limpah ruah. Maka sebenarnya 99 ekor domba yang lain itu memang tidak menjadi perhatian utama pemilik domba atau penulis Injil. Pusat cerita ini memang terletak pada orang berdosa yang terhilang, tetapi ditangkap oleh rahmat Allah melalui Kristus. Hiperbola ini menjadi masuk akal ketika kita membaca ayat-ayat pendahuluan dari Lukas 15. Ayat 1-2 memberi kita informasi yang menarik. Di situ dijelaskan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk menyimak pengajarannya. Namun bersama dengan mereka datang pula orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Rupanya kehadiran Yesus selalu menjadi magnet yang menarik orang-orang berdosa maupun orang-orang saleh datang.
Nah, kelompok yang kedua ini yaitu para pemuka agama yang saleh itu mengajukan protes kepada Yesus. Mereka berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Jadi keputusan pemilik domba mencari seekor domba yang hilang adalah jawaban Yesus terhadap kecaman orang-orang beragama yang saleh itu. Sesungguhnya Yesus tengah membuktikan apa yang dipersaksikan oleh musuh-musuhnya, yaitu bahwa memang ia adalah amicus peccatorum, sahabat para pendosa. Bacalah klaim mereka yang diulang oleh Yesus sendiri. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bayangkan ketika Yesus bertutur mengenai si pemilik domba yang mencari satu domba yang terhilang. Di situ ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang tentu merasa risih harus berada di lingkaran yang sama dengan kaum beragama yang sangat saleh itu. Namun mereka memaksa diri untuk berada di sana demi mendengarkan pengajaran Yesus. Berbeda dengan pengajaran yang mungkin biasa mereka dengar dari guru-guru agama lain, guru agama dari Nazaret ini ternyata menceritakan kehendak kuat si pemilik domba, yaitu Allah sendiri, untuk mencari domba yang hilang, yaitu mereka semua. Betapa melegakan, maka mereka sungguh-sungguh merasakan disahabati oleh amicus peccatorum itu. Label Yesus sahabat orang berdosa ini sesungguhnya sangat radikal. Sebab di dalam pengajaran para filsuf yang tentu dikenal pada masa itu, persahabatan yang sejati hanya dapat terjadi di antara orang-orang dengan keluhuran moral yang tinggi. Aristoteles misalnya, seorang filsuf yang hidup 3 atau 4 abad sebelum Yesus, telah menegakkan sebuah prinsip persahabatan, yaitu bahwa persahabatan sejati terjadi hanya di antara mereka yang hidup dalam kebajikan yang kira-kira setara. Jadi persahabatan hanya mungkin muncul di antara mereka yang setara dan sama. Kini Yesus sang guru yang baik itu disebut sebagai amicus peccatorum, sahabat orang-orang berdosa. Sungguh sebutan yang sangat ganjil. Betapa berbedanya sang guru itu dengan orang-orang berdosa, namun mereka disahabati olehnya. Itulah cara kerja rahmat ilahi, itulah Injil. Sekali lagi mari kembali ke 99 ekor domba yang beres itu. Seharusnya jika mereka menangkap pesan Injil yang berkisah tentang rahmat ilahi yang turah itu, mereka akan ikut bergembira, bukan? Itulah sebabnya kerinduan kita semua bagi gereja kita, yaitu ketika semua orang di dalamnya tidak mengomel karena kebaikan Allah kepada mereka yang di mata kita tampil sebagai orang berdosa. Kita perlu bergembira karena kerelaan Allah mencari, menyambut, dan memulihkan mereka yang berdosa. Atau dalam kalimat sang bapa yang menyambut anak sulung yang marah karena adiknya yang hilang disambut oleh sang bapa. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Kita patut bergembira karena sebenarnya kita juga adalah salah satu dari domba yang hilang itu. Keterhilangan kita mungkin berbeda. Kita hanya menampilkan ekspresi dosa yang berbeda dengan orang lain, tetapi kita sama-sama berdosa. Jadi memang rasanya kita perlu mengalah, atau tepatnya mengalahkan rasa tak suka kita ketika si pemilik itu mencari domba yang hilang. Atau jika Anda memang sungguh-sungguh mau bertemu dengan si pemilik domba atau gembala itu, ada 2 cara lain yang pastilah jitu. Pertama, akui keberdosaan kita. Kita tidak lebih baik daripada mereka yang kita anggap domba-domba yang hilang. Ketika kita menyadari dan mengakui keterhilangan kita, pastilah sang gembala itu akan mencari kita dan kita bertemu dengannya. Kedua, carilah domba-domba yang hilang. Pastilah ketika Anda berhasil menemukan domba yang hilang itu, Anda juga akan bertemu dengan Yesus yang mencarinya. Hanya saja kiranya kesediaan mencari yang terhilang ini tidak dilandasi oleh sebuah kepongahan bahwa kita lebih baik daripada mereka, seolah-olah kita tidak terhilang dan mereka saja yang terhilang.
Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.